Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kesempatan kali ini untuk pembelajaran praktikum pengisapan lendir dari jalan nafas melalui nasofaring dan orofaring atau bisa juga disebut dengan tindakan suctioning. Nah, untuk tindakan suctioning ini bertujuan untuk membantu mengeluarkan lendir ataupun sekret di jalan nafas pasien, terutama pada pasien yang tidak bisa membantukan atau mengeluarkan sekret sendiri, atau terutama seperti contohnya adalah pada pasien-pasien yang tidak sadar. Nah, untuk tindakan yang akan dipraktekkan di sini atau tindakan suctioning yang akan dipraktekkan di sini sesuai dengan SOP yang berlaku di Akper Muhammadiyah Cirebon. Adapun alat-alat yang dibutuhkan, ini pertama adalah portable suction. Portable suction yang kami miliki adalah seperti ini. Portable suction ini menggunakan kontak listrik yang perlu disambungkan dengan sambungan listrik. Kemudian di sini ada tombol power on dan off. On kita tekan ke atas dan off kita tekan ke bawah. Selanjutnya di sini ada tombol pengaturan atau untuk mengatur tekanan penghisapan. Untuk pengetesannya, untuk pengaturan tekanan penghisapan untuk dewasa itu sekitar 120 sampai 160 tekanannya mm terakhir. Kemudian untuk anak 90 sampai 100, kemudian kurang dari 90 untuk bayi. Jadi kita bisa atur tekanannya, kalau misalnya berkurang atau lebih kita tekan ke arah yang lebih kecil. Kalau ditambah kita tekan ke arah yang lebih jauh. Untuk melihat pengaturan tekanan di sini kita dengan menutup portnya. Portnya tidak diangkat dengan besar dan diatur sesuai dengan tekanan yang kita butuhkan. Kemudian portable suction ini juga dilengkapi dengan tabung penampung lendir ataupun sekretnya yang sudah terisi dengan larutan desinfektan, bisa Lysol ataupun betadine. Selanjutnya kita memerlukan kateter suction. Kateter suction ini ukurannya disesuaikan dengan usia. Untuk dewasa di sini menggunakan 15 sampai 16, kemudian sampai dengan 10 untuk anak-anak dan kurang dari 10 untuk bayi. Jadi disesuaikan. Di sini sekarang kita akan mempraktekkan untuk pengisapan nasofaring dan orofaring pada pasien tidak sadar, pasien dewasa. Selanjutnya ada sarung tangan steril. Karena tindakan suction ini prinsipnya adalah steril. Jadi pada saat nanti pelaksanaannya dimaksimalkan atau diupayakan bahwa tangan kanan terutama itu tetap kita jaga dalam kondisi steril. Tetapi tangan kiri nanti akan kita on-kan untuk menyambungkan portable suction ini. Kemudian bisa kita butuhkan spek untuk pengambilan air steril atau aquabrodes untuk pembilasannya. Tetapi kalau misalnya bisa juga air steril ini kita sudah buka kemasannya sehingga bisa langsung membuka menutupnya tanpa menggunakan spek. Selanjutnya kita perlu korentang untuk nanti pengambilan kateter suctionnya karena akan dipindahkan ke dalam bak instrumen. Untuk bak instrumen sendiri, bak instrumen besar kita membutuhkannya itu hanya berisi kom steril saja. Ya, jadi upayakan area di dalam bak instrumen ini tetap steril. Selanjutnya di dalam bak instrumen kecil ini berisi masker dan hands bersih. Selanjutnya ada stetoskop. Stetoskop ini untuk melakukan pemeriksaan suara nafas sebelum tindakan dan setelah tindakan supaya kita mengetahui efektivitas daripada tindakan. Kemudian ada pengawas untuk menjaga area sekitar tindakan tetap bersih. Selanjutnya juga ada bengkok untuk sampahnya. Kemudian ada tisu untuk membersihkan area hidung dan mulut setelah melakukan tindakan. Itu untuk alat-alat yang dibutuhkan. Setelah kita siapkan alat-alatnya, kita kontrak ke pasien untuk melakukan tindakan. Namun sebelumnya kita pastikan dulu rencana asuh keperawatan yang sudah tertulis di rencana asuh keperawatan tentang nama pasien, berpastikan pasien dan pastikan rencana tindakan.
Kemudian kita ke pasien untuk melakukan kontrak. Selamat pagi Ibu, kalau misalnya pasien tidak sadar, kita bisa melibatkan keluarganya, atau pada saat kontrak kita meminta izin dengan keluarganya. Lalu keluarganya Ibu X, saya lihat dulu nama identitasnya ya Ibu ya. Oh ya Ibu, betul Ibu X. Baik Ibu, pada Ibu X ini sesuai dengan rencana asuhan perawatan yang dituliskan bahwa hari ini ada tindakan ataupun ada kegiatan rencana asuhan perawatan untuk penghisapan lendir dari jalan nafas. Nanti saya akan membantu mengeluarkan lendir dari jalan nafas melalui hidung dan mulutnya supaya jalan nafas sekretnya ataupun lendirnya bisa bersih sehingga pasien tidak sesak lagi. Waktunya kurang lebih 10 menit, tempatnya di sini. Apakah bersedia Ibu? Baik, kalau bersedia saya akan siapkan alat dan mencuci tangan. Kemudian kita siapkan alat-alat dan tutup sampiran. Kemudian kita cuci tangan. Kemudian kita gunakan dulu masker dan juga handscoon. Pertama kita bisa gunakan dulu handscoon bersih. Selanjutnya kita hubungkan kabel ini dengan kabel portable section dengan sumber listrik. Kemudian kita tadi cek dulu fungsi alat dengan menyalakan tombol on dan juga pengaturan tekanan dengan menutup port suctionnya sambil melihat jarum bergerak sesuai dengan tekanan yang digunakan. Kebetulan untuk yang sekarang ini sudah diisi larutan desinfektan sehingga sudah bisa kita tidak perlu kita siapkan lagi. Selanjutnya setelah itu kita siapkan atau masukkan Aquabides ke dalam foam untuk sebagai pelumas dan juga untuk sebagai pembilas. Jadi kita melumasi atau melumasi kateter suction dengan menggunakan Aquabides, tidak dengan menggunakan whey jelly. Jadi dengan cara nanti direndam sambil dengan bisa. Karena di sini sudah terbuka aluminiumnya, sehingga kita bisa langsung buka saja dan kita tuangkan ke dalam foam dengan tetap memperhatikan atau mempertahankan sterilnya yang dibutuhkan. Kemudian kita buka kemasan kateter suction ini. Kemudian kita pastikan atau usahakan kondisi kateter suction tetap steril. Jadi untuk mengeluarkannya kita perlu bantuan parental. Kita masukkan ke dalam instrumen. Apabila alat-alat sudah disiapkan, baru kita ke pasien. Nah, selanjutnya kita sudah saya siapkan sebelum melakukan tindakan. Mari kita sama-sama membaca basmalah. Ini saya atur dulu posisinya ya Bu ya. Posisi kita atur apabila pasien tidak sadar dengan cara posisi kepala miring ke arah penolong. Kemudian kita bisa sambil oksigenasikan pasien, karena nanti pada saat kita melakukan penghisapan ataupun suction atau tindakan suction, itu secara tidak langsung kita juga akan mengambil oksigen yang ada di dalam tubuh pasien, sehingga supaya untuk mengganti oksigen yang terhisap tadi, maka kita oksigenasikan dulu di antara penghisapan, di antara selama penghisapan. Selanjutnya, setelah kita pengaturan posisi, kita kaji dulu suara nafas pasien untuk mengevaluasi
Oke Ibu, saya periksa dulu suara nafasnya. Bandingkan suara nafas paru kanan dan paru kiri pada seluruh area lapang paru. Baik. Biasanya pada pasien yang banyak penumpukan sekret akan terdengar suara-suara nafas tambahan seperti ronde. Selanjutnya setelah kita kaji suara nafasnya, selanjutnya kita pasang pengawas di sekitar area penghisapan, di luar area penghisapan. Kemudian kita serahkan bengkok. Setelah itu kita ganti dulu sarung tangan dengan menggunakan sarung tangan yang steril. Sekarang kondisi tangan kita steril tentunya, tetapi nanti yang akan kita on-kan adalah yang kiri. Jadi tangan dominan yang kita pertahankan tetap steril. Karena kalau kondisi tangan kita steril, maka kita bisa langsung mengambil catheter suction yang ada di dalam bak instrumen tadi. Kita ambil untuk kita lakukan pengukuran panjang masuknya catheter suction ke dalam hidung ataupun mulut pasien, yaitu dengan cara mengukurkan dari ujung telinga sampai dengan hidung, tetapi jangan sampai menyentuh. Jadi kita perkirakan panjang masuknya sekitar 10 sampai 12 cm. Ini berbeda-beda setiap orang. Kemudian kita gulung, dan nanti yang akan kita on-kan adalah yang tangan kiri dan sampai dengan batas kiri. Di catheter suction ini dia ada port ataupun lubang untuk pengaturan penghisapan. Jadi pada saat menghisap, maka dia akan ditutup oleh ibu jari kanan kiri kita. Kalau tidak menghisap, itu kita lepaskan. Jadi posisi kita lepas atau tidak menghisap itu pada saat kita memasukkan selang catheter suction. Sebelum kita melakukan penghisapan, kita biarkan dulu tidak tersita sampai masuk batas yang sudah ditentukan, baru kita lakukan penghisapan. Oke, setelah itu kita sambungkan catheter suction dengan total suction melalui selang yang berhubungan langsung dengan tabung pembuangan. Kita sambungkan. Setelah sambungkan, di sini batas on ataupun tangan kiri sudah on, tetapi tangan kanan masih tetap steril. Nah, selanjutnya kita akan mengetes ataupun melubrikasi catheter suction ini dengan cara melakukan penghisapan air steril. Kita nyalakan tombol on. Oke. Kemudian kita lumasi atau lubrikasi dengan cara merendam tadi panjang dari ujung catheter suction tadi ke larutan aqua ini. Dan kita lakukan hisap atau penghisapan untuk membilaskan dengan menutup lubang ataupun pot pada catheter suction ini. Dan terlihat ada cairan yang masuk pada penghisap, artinya alat ini sudah tercuci dengan baik. Baik Ibu, kita mulai untuk penghisapannya ya. Sebelumnya kita lepaskan dulu oksigen aja. Kemudian yang pertama kali kita lakukan penghisapan adalah area nasofaring ataupun melalui lubang hidung. Jadi kita masukkan catheter suction melalui salah satu lubang hidung tanpa menutup port. Jadi kita masukkan dulu, kiri dulu di sini. Masukkan sesuai dengan panjang yang sudah kita ukur tadi. Setelah sesuai dengan panjang masuk yang diukur, baru kita tutup sambil
menggunakan ibu jari kiri posnya, dan kita putar area ujung pasien dengan gerakan memutar. Tidak boleh lebih dari 10-15 detik. Setelah itu biarkan pasien bernafas dan kita gelas. Bila masih ada sekret yang ada di jalur nafas itu, kita masukkan kembali ke salah satu sisinya dengan cara yang sama sampai batas pengukuran ini. Oke, putar kembali. Pada saat mengeluar ataupun menghisap, kita gerakan memutar. Tidak boleh lebih dari 10 sampai 15 detik. Oke, di antara setelah penghisapan hipnotis bisa kita berikan kembali oksigen, matikan pasien kembali untuk mengganti tadi oksigen yang terhisap pada saat kita melakukan penghisapan nasofaring. Nanti kita melakukan pembilasan pada selang paru. Selanjutnya kita bisa melakukan penghisapan area oral atau mulut, orofaring. Biasanya pada pasien-pasien tidak sadar akan banyak sekret ataupun saliva yang menumpuk di jalan nafas bagian atas, yaitu di mulut sini. Jadi kita masukkan catheter suction dengan cara ke arah pinggir dalam sini sesuai dengan batas masuk tadi tanpa menutupnya. Kemudian pada saat menghisap sama seperti tadi, kita tutup portnya dengan gerakan memutar 10-15 detik. Kita bilas kembali, kemudian kita bersihkan kembali area mulutnya dari sekret dan juga saliva sampai dengan bersih. Apabila sudah terlihat bersih atau tidak ada sekret lagi, maka kita bisa matikan alat. Setelah tindakan selesai, sudah kita matikan alatnya, kita buka atau lepaskan catheter suction dari saluran portable suction ini. Kemudian untuk meminimalkan resiko penyebaran infeksi, kita bungkus catheter suction ini dengan sarung tangan kita, sehingga dia akan tercover di dalam. Kemudian kita lanjutkan alatnya. Atur kembali posisi pasien. Selanjutnya kita bersihkan area hidung ataupun mulut pasien yang kotor akibat tadi setelah tindakan. Selanjutnya kita evaluasi kembali suara nafas pasien setelah tindakan. Maaf Ibu, saya periksa dulu suara nafasnya. Bandingkan suara nafas pasien antara lapang paru kanan dan lapang paru kiri. Ya, sudah berguna. Ya Ibu, alhamdulillah tindakan sudah selesai. Saya mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian kita rapikan alat-alat. Dan kita mencucikannya. Selanjutnya kita sampaikan hasil evaluasi setelah tindakan. Alhamdulillah Ibu, tindakan sudah selesai. Karena pasien tidak sadar, kita sampaikan hasil evaluasinya. Tadi sudah saya kaji sebelum kita melakukan penghisapan, masih ada suara nafas yang tidak normal, tapi setelah penghisapan alhamdulillah sudah mulai berkurang. Alhamdulillah tindakan sudah selesai. Nanti saya akan kembali lagi untuk memberikan makan pada Ibu di jam 12. Ya, semoga Ibu lekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian keseluruhan rangkaian tindakan untuk praktek penghisapan lendir dari nasofaring dan orofaring atau suctioning sesuai dengan SOP Akbar Muhammadiyah Cirebon. Tadi yang perlu diperhatikan bahwa pada saat melakukan penghisapan kita pasti akan menghisap oksigen dari pasien.
secara tidak langsung, sehingga pemberian oksigen ataupun kesempatan memberikan waktu untuk pasien bernafas itu sangat penting ya, untuk mengganti oksigen yang hilang. Dan prinsip steril itu tentunya sangat diperhatikan pada tindakan suctioning ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali pada praktek yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.